Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat berjumpa lagi dengan nasihat Islami, nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan membahas nasihat yang berjudul, Saat Malas Beribadah, Futur Melanda. Selamat menonton. Mungkin masih banyak orang yang asing dengan istilah futur. Padahal banyak sekali umat Islam, termasuk kita, yang seringkali mengalami futur. Futur dalam Islam adalah kondisi di mana pikiran teralihkan dari ibadah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Futur juga dapat diartikan sebagai rasa malas dalam beribadah dari yang sebelumnya rajin. Bertambah dan berkurangnya iman adalah bagian dari sunatullah atas makhluknya, yaitu manusia. Begitu pula dengan futur, merupakan hal biasa dialami oleh siapapun. Tetapi bayangkan, jika kita terus-menerus dalam keadaan futur. Coba bayangkan, jika kita tidak segera memperbaharui iman kita yang sedang turun, dengan meningkatkan ketaatan pada Allah, kita akan terjerumus dalam level futur yang paling rendah, bahkan bisa menjadi kufur. Tanda-tanda futur, fenomena futur dapat dialami oleh siapa saja, baik ulama, maupun mereka yang baru saja belajar agama. Futur merupakan ujian yang seringkali datang tanpa kita sadari. Apabila futur tak segera diatasi, maka akan dapat menggerogoti keimanan kita. Maka dari itu, penting mengetahui tanda-tanda futur. Berikut beberapa tanda-tanda orang yang mengalami futur. Satu, malas beribadah. Salah satu tanda yang paling mudah dideteksi apabila seseorang mengalami futur adalah malas beribadah.
Umumnya orang yang futur akan mulai mengabaikan ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, seperti sholat, puasa atau mengaji, membaca Al-Quran. Dua, hilangnya kecintaan terhadap amal baik. Apabila sebelumnya seseorang sangat antusias dalam beramal baik, tetapi tiba-tiba merasa berat untuk melakukannya, berarti orang tersebut sedang mengalami futur. Contoh, melaksanakan sunnah rawatib terasa berat, puasa Senin Kamis terasa sulit sekali. Bahkan untuk berzikir yang hanya dengan gerakan mulut pun, kita seakan tak sanggup melakukannya. Tiga, menjauh dari majelis ilmu. Tanda lainnya adalah, orang yang sedang futur, cenderung menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang mendukung keimanan, seperti masjid, majelis ilmu, atau pertemuan-pertemuan yang penuh dengan nasihat. Tantangan saat futur melanda. Ketika futur melanda, seorang muslim tidak boleh terhanyut. Sebab dengan kemalasan tersebut, apabila dituruti akan semakin menjauhkan seorang hamba dari Allah. Maka kita harus melawan kefuturan dan menjemput hidayah Allah. Pada saat seperti ini, godaan setan akan mengancam keutuhan iman kita. Janganlah kita menunggu hidayah, tetapi jemputlah hidayah tersebut dengan memohon kepada Allah. Sebagaimana firman Allah pada hadis qudsi berikut, "Wahai hambaku, kalian semua akan tersesat, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberimu petunjuk." Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Cara mengatasi futur, berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi futur. Satu, mengikhlaskan niat. Tanyakan pada diri kita sendiri, untuk siapa kita beribadah dan beramal soleh. Jika kita menginginkan agar disanjung dan dihormati orang lain, tidak heran kalau kita akan mengalami futur, saat keinginan kita, tidak kita dapatkan. Sebab kita menggantungkan kepada makhluk, bukan untuk meraih rahmat Allah. Maka dari itu luruskan niat kita, bahwa seluruh ibadah dan amal soleh kita, hanya mengharapkan ridho Allah.
Berkumpul bersama orang yang soleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita berkawan dengan orang yang soleh. Sebagaimana hadis berikut, seseorang itu akan mengikuti din, agama, tabiat, atau akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ketika seseorang sedang mengalami futur, atau penurunan keimanan, tetapi orang tersebut masih berada dalam lingkungan orang-orang soleh, dan rajin beribadah, maka ia akan segera bangkit dari rasa futurnya. Tiga, muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah atau introspeksi diri adalah kegiatan merenungkan hal-hal baik dan buruk yang telah dilakukannya, dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan. Waktu terbaik untuk muhasabah adalah di tengah kesunyian malam. Bermuhasabah dapat dijadikan cara untuk mengatasi futur yang menggerogoti diri kita. Empat, berdoa kepada Allah. Sejatinya kita senantiasa dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, agar terhindar dari kefuturan. Kita bisa berdoa untuk memohon keteguhan hati, agar senantiasa istiqomah di jalan Allah. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3522. Lima, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Mengingat Allah dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, dapat menenangkan hati dan mengembalikan semangat beribadah yang hilang. Selain itu, Al-Quran dapat menjadi penawar jiwa yang lemah. Sebagaimana firman Allah berikut, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Isra, ayat 82. Saat futur melanda,
Tidak ada yang kita butuhkan kecuali Allah. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah, bagaimana Allah ingat dengan kita lagi. Tidak ada cara lain agar mendapatkan perhatian Allah selain zikrullah. Sebagaimana firman Allah berikut, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 152. Demikianlah Bapak Ibu, nasihat yang berjudul Saat Malas Beribadah, Futur, melanda. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keteguhan hati dan menjauhkan kita dari rasa futur. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong beri kami like. Jangan lupa untuk subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video atau konten yang baru. Dan tolong bantu share video ini kepada saudara kita muslim dan muslimah yang lain, agar mereka ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup nasihat ini dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.